Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah tugas orang Kristen dalam penginjilan. Saudara-saudari yang terkasih, mandiri di dalam iman adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Mandiri di dalam iman sama halnya dewasa di dalam iman. Dewasa berarti sudah bisa berbuat tanpa ditemani dan didampingi, bisa berjalan sendiri. Begitu juga di dalam kedewasaan di dalam iman. Orang percaya mengerti tugas dan tanggung jawabnya tanpa didampingi dan tanpa diperintahkan. Bukan anak kecil yang hanyalah susu makanannya. Ibrani pasal 5 ayat 13-14 yang mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah mendapat kasih karunia atau anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita, adalah sebuah kewajiban untuk memancarkan dan menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain melalui pemberitaan firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan, manusia bisa mendengar kabar baik. Setelah mendengar, mereka akan percaya dan memperoleh kabar sukacita itu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 16-17, Paulus mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataannya kebanyakan orang Kristen saat ini ada yang masih bayi rohani, yang masih mempersoalkan kuasa duniawi, harta duniawi, dan apalagi yang masih cengeng menjadi pelayan. Bukan fokus pada masalah pelayanan, justru mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, mencari-cari kesalahan sesama pelayan, dan boleh dibilang ada yang masih bayi idiot yang hanya merengek, ingin bermasalah, minta dikasihani, dan hanya berpikir negatif kepada orang lain. Kenapa dibilang bayi idiot? Karena pikirannya bukan lagi terarah pada hal-hal yang benar dalam pemberitaan, tetapi menghalang-halangi pelayanan. Dan boleh kita katakan ini masih belum lahir baru. Di dalam Titus pasal 3 ayat 9-10 dikatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Kristen yang hanya nama saja tidak bisa menjalankan misi Yesus, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, melalui pemberitaan firman Tuhanlah manusia boleh diperbaharui dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Di dalam pemberitaan kita memang ditantang oleh banyak masalah. Bisa karena tidak diterima, dihina dan dimaki, dipukul dan dibuang. Namun sukacita tidak akan pernah hilang karena pertolongan Roh Kudus
untuk membimbing dan menguatkan kita. Tuhan telah berjanji di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan itu mari kita memberitakan firman sebagai bukti nyata atas syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kasih dan anugerah itu kita telah terima di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Dan mestinya kita harus menyalurkannya dan memberitakannya kepada orang lain melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-5 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami sebagai orang yang percaya kepadamu melakukan perintah-Mu, yaitu agar kami memberitakan Injil keselamatan yang daripadamu. Ini adalah sebagai wujud cinta kasih kami kepada Engkau melalui pemberitaan kabar sukacita kepada orang lain, agar mereka juga memperoleh keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.